Halo, apa kabar? Saya Elang Baskoro, masih ingat kan? Nah, kali ini kita akan bikin konten lagi nih teman-teman. Kita lama ya nggak cooking sama chef. Kita nggak tahu chef sekarang kayak gimana bentuknya, karena udah lama banget, bertahun-tahun kita nggak konten. Tapi ke depan kita akan coba bikin sesuatu yang seru, kita bikin sesuatu yang mungkin bisa bermanfaat untuk kalian masih dalam dunia cooking, gitu ya. Nah, kita hari ini akan membuat sesuatu yang mungkin beda. Kalau yang lihat konten-konten sebelumnya ya, kita bermain cooking di outdoor, kita adventure. Nah, kali ini kita indoor. Kita di kantor kita sendiri nih. Kenapa? Karena cuacanya lagi nggak baik. Nah, tapi next kita pasti akan outdoor juga. Kita akan masak di luaran sana, gitu ya. Jangan kemana-mana. Jangan lupa untuk subscribe. Yang belum subscribe, subscribe dulu. Bunyiin loncengnya dulu. Oke? Kita ke Chef Kolis dulu. Siap di dapur dadakan. Nah, kita mau bikin apa atau mau ngasih tips apa untuk edisi kali ini? Sebelumnya kita akan panggil Chef Kolis dulu. Chef? Chef? Gimana wajahnya? Lama nggak ketemu makin gendutan gitu ya? Kalau saya gondrongnya masih tetap gondrong, kalau beliaunya ini sudah semakin membesar perutnya. Maklum, kalau chef nggak gendut tuh kabarnya profesinya dipertanyakan nantinya, gitu ya chef? Kira-kira begitu. Katanya sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, hari ini kita akan memberikan tips. Kan ini kebanyakan emak-emak atau mahasiswa-mahasiswi itu kan kebanyakan ini chef kalau masak sayur kan ada kebanyakan sayurnya lebih ke terlalu matang ya. Terlalu matang, betul. Nah, kira-kira gimana sih tipsnya atau caranya kita masak? Kita bikinnya untuk tutorial hari ini kita bikin sop ya. Sop. Iya. Ya. Jadi kita untuk masak ini ada aturan mainnya. Jadi untuk masak seperti ada wortel, ada buncis, ini kurang lebih ada waktunya. Di sini nanti kita jelaskan sambil jalan ya. Oke. Ya. Nah, teman-teman gimana sih caranya untuk ngebikin sayur yang kita masak itu biar nggak layu, otomatis gizinya masih tetap terjaga dan rasanya masih tetap enak. Oke, kita lihat. Chef, yang pertama ada apa aja nih bahannya? Oke. Di sini ada wortel ya. Ya. Ada wortel. Wortel ini masuk di jenis tanaman yang tumbuh di dalam tanah. Kan ada dua jenis, yang tumbuh di atas tanah sama di dalam tanah. Untuk yang di atas tanah kayak ini kubis, di atas tanah. Ini buncis, sama ini ada seledri. Ya. Kentang ini masuk di dalam tanah. Dan ini untuk kentang ini perebusan yang paling lama. Membutuhkan waktu kurang lebih 18 sampai 20 menit karena kandungan tepungnya lebih tinggi. Nah, kalau ada wortel, ada brokoli, itu waktunya kurang lebih 8 sampai 10 menit. Okay. Nah, di situ. Yang sederhana kita bermain di sop ya. Jadi sop itu biasanya pasti ada wortelnya. Nah, gimana sih cara ngolah wortel? Yang pertama harus. Nah, oke. Milih wortel ada ini nggak sih, Chef? Milih milih wortel ini kan sudah dikupas ya. Udah kupasan ya. Udah kupasan. Jadi kalau kita milih wortel, kita lihat aja di sini kadang-kala ini. Kalau dipotong ya. Nah, ada dipotong ini sudah terlalu tua biarpun ini kondisinya kecil. Tapi ini sudah terlalu tua. Jadi ciri-cirinya kalau wortel itu tua, tengahnya ini agak keras. Nah, ini kelihatan hijau. Oh, berarti itu terlalu tua? Terlalu tua. Oke. Nah, untuk cara motongnya kita macam-macam. Oke, sekarang kita teknik motong wortel. Memang motong wortel itu kan macam-macam ya, kayak misalnya ketebalannya, terus kalau diameter kita ngikutin ini ya, wortelnya sendiri. Tapi kalau untuk ketebalannya ini kan menentukan renyah enggaknya, kematangannya gitu ya, Chef ya? Iya. Oke. Untuk motong wortel biasanya kan ada yang kita jangan terlalu tipis juga jangan terlalu tebal juga. Kita lihat kebutuhan. Jadi kalau motong wortel untuk ukurannya jadikan tipis atau kecil kayak gini, potongan wortelnya akan lebih cepat menghilangkan kandungan vitamin dan nutrisinya. Mending kita kayak kentang gini, umpama kita langsung dipotong atau direbus, dipotong dengan jadi 2 atau 4 kayak gini langsung direbus. Oh, jadi nggak perlu tipis-tipis ya? Nah, nggak perlu. Sop ya?
Jadi baiknya ukurannya itu setebal ini, teman-teman. Biasanya kan ada yang sampai tipis gitu ya. Ini pun bisa jadi 3 potong biasanya. 3 potong nanti bisa, kalau memang untuk ukuran setelah matang bisa dipotong lagi atau ya apa. Karena ini kalau dipotong terlalu kecil nutrisinya dan vitaminnya akan hilang. Oke. Nah, di situ. Apalagi kalau kita merebus dengan terlalu lama, itu menghilangkan beberapa vitamin untuk isi itu macam-macam. Vitamin, terutama vitamin kalau nggak salah itu ya, B1, B3, B5, B12 sama vitamin C-nya, karena vitamin itu yang gampang larut dengan air. Oke. Terlalu lama merebus mengurangi nutrisi ini kurang lebih 60% dari kandungan nutrisi. Kalau dikukus itu malah bagus dikukus. Oke, apalagi mentah ya? Iya, kayak kentang gini dikukus, itu kandungan nutrisinya malah bagus. Dia nggak akan hilang, dia tetap sampai matang itu kurang lebih 80%. Oke. Berarti kalau misalnya teman-teman mau makan salad gitu ya, mendingan atau lagi diet, kalau pengen wortel, mendingan diserut aja ya, Chef ya, mentah gitu ya. Tapi ingat nyari wortel yang lebih muda. Lebih muda. Gitu. Jadi lingkarnya itu bisa dilihat, tapi nggak mungkin ya kita beli terus minta dipotong sama ibunya, ya pasti dilempar tuh. Di sini mungkin cara untuk salad bisa kita serut kayak gini aja bisa ini. Oke. Nah, atau ya. Iya, atau dipotong biasanya istilahnya biasa anak-anak boga itu dengan sistem potongan julienne atau potongan korek api. Oke. Itu bisa kayak gini. Untuk salad. Oke, kita nurusin aja ya. Oke, sekarang kita lanjut ke masakan sop ya. Yang kebanyakan teman-teman masak sop, potongannya seperti apa yang direkomendasikan supaya nutrisinya nggak hilang banyak. Hilang pasti, cuman kita harus menghindari supaya nutrisinya tetap terjaga lebih banyak, gitu ya. Iya. Oke, berarti kalau masak sop harus yang dimasukin dulu apa nih, Sof? Nah, untuk masak sop, untuk dimasukin kita sebenarnya sih lebih baik kita masak sop itu kita rebus saja semuanya. Kita rebus semuanya, untuk bahan-bahannya kita rebus. Istilahnya dalam bahasanya anak boga itu kita blend dulu. Kita blend, sudah matang semuanya, kita tiriskan, baru kita bikin kuahnya. Oh, terpisah? Ya, setelah itu baru selesai disesening, rasanya sudah pas, kita campur. Nanti di situ akan kelihatan untuk kuahnya ini kelihatan lebih bening, hampir sama dengan kayak kita bikin sop buntut. Oke. Di situ. Saya baru nyadar. Berarti kalau bikin sop, kalau dicampur, nggak apa-apa. Campur nggak apa-apa. Ada beberapa versi. Dicampur silakan. Tapi nanti kelihatan airnya lebih keruh. Karena kandungan-kandungan daripada bahan-bahan ini akan tercampur dari satu. Oke, itu ya tipsnya kalau memang bikin sop dengan kualitas ini warna yang bagus, juga nutrisinya tetap terjaga, jadi terpisah ngerebusnya si sayuran, gitu ya? Iya. Tapi ini berapa lama ya, Chef? Ini kan beda ya kalau misalnya ya beda. Kalau wortel kurang lebih 8 sampai 10 menit. Berarti wortel dulu dimasukin. Wortel. Nanti setelah itu kita pakai yang ini aja. Untuk saat ini kita pakai 2 isian aja lah. 2 isian. Kalau untuk ngerebusnya kentang ini butuh waktu kurang lebih 18 sampai 20 menit. Berarti terpisah atau jadiin satu? Jadiin satu bisa, nggak apa-apa nanti sekalian. Kalau ini kita masukin terakhir aja. Karena gampang layu ya? Iya. Kalau buncis? Buncis sama dengan ini. Karena iya sama ini, karena dia butuh waktu cuman sebentar aja. Oke, masaknya udah selesai. Jadi itu tipsnya. Jadi kita nggak masak sop sih, cuman kita ingin menyampaikan bahwa bagaimana tipsnya untuk memasak sayur supaya sayurnya ini tetap terjaga kualitasnya, termasuk gizinya terutama gitu ya. Nah ini tadi kan kita trialnya mungkin kebanyakan kita masak sop ya. Jadi ini ada wortel, kubis,
sama buncis. buncis sama kentang gitu. Nah, ini tadi berapa lama, Chef? Untuk ya ini yang ada di sini ini kita ada beberapa vegetable sayuran. Untuk wortelnya waktunya kurang lebih yaitu tadi kurang lebih berapa ya, lupa saya itu, lupa ingat ini ya. 8 menit. 8 menitan lah di situ, sama buncisnya juga. Yang lebih lama itu di kentang. Kentang waktunya 18 sampai 20 menit karena kandungan tepungnya lebih tinggi. Dan untuk cara mungkin ada beberapa. Ada yang setelah ini kita rebus, kita tiriskan bisa karena warnanya biar tetap hijau, langsung dimasak bisa. Ada yang direndam dengan air es. Direndam dengan air es, dia mempertahankan warnanya lebih cerah dan itu pun tidak mengurangi nutrisi atau kandungan vitaminnya. Berarti direbus dulu, habis itu direbus ya, ditiriskan langsung ke air es. Oke. Sip. Jadi gitu teman-teman untuk tips kali ini di episode kali ini. Jadi untuk memasak supaya lebih lezat, supaya lebih enak dan warnanya lebih bagus, itu tadi tipsnya. Jadi jangan ngerebusnya lama-lama juga ya, Chef ya. Iya, jangan terlalu lama juga. Kalau mengukus itu lama enggak apa-apa karena kandungan nutrisinya masih utuh. Kurang lebih 80%. Tapi kalau merebus atau merendam terlalu lama, itu nutrisi dan vitaminnya berkurang kurang lebih 60% ya, untuk vitamin dan nutrisinya. Ini masih manis teman-teman. Saya suka wortel kebetulan. Jadi yang tadinya katanya Chef wortelnya udah ketuaan, tapi ini masih tetap manis dan crunchy. Masih keras. Ya. Nah, kalau orang Jawa bilang keras, krenyes gitu ya. Nah, besok mau masak apa lagi? Jangan lupa subscribe. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Salam Baskoro. Chef Kolis. Pamit undur diri dulu. See you next time. Bye-bye.